Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna Wulan selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama Anak Usia Dini, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan materi tentang teori dan tahap perkembangan emosi anak. Langsung aja kita simak yuk. Yang pertama mengenai pengertian emosi. Emosi dapat diibaratkan sebagai poros kehidupan manusia yang jika terganggu aspek emosinya, maka terganggu pula aspek kehidupan yang lain. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang berarti menggerakkan atau bergerak. Emosi juga dapat diartikan sebagai dorongan untuk bertindak. Menurut Lewis dan Haviland-Jones pada tahun 2000, emosi dapat diartikan sebagai aktivitas badaniah secara eksternal atau reaksi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap peristiwa atau suatu kondisi mental tertentu. Sedangkan menurut Suparwoto dalam Surya pada tahun 2007, emosi adalah suatu respon atau reaksi terhadap suatu perangsang yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis disertai dengan perasaan yang kuat. Biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Lazarus pada tahun 1991 mengemukakan dua variabel emosi. Yang pertama yaitu action, berupa perilaku menyerang, menghindar, mendekat atau menjauh dari tempat atau orang, menangis, ekspresi wajah, dan postur tubuh. Yang kedua yaitu physiological reaction yang berupa aktivitas sistem saraf otonomi, aktivitas otak, dan sekresi hormonal. Yang selanjutnya yaitu teori emosi. Untuk menjelaskan kondisi timbulnya gejala emosi, para ahli mengemukakan beberapa teori, yang diantaranya yang pertama, teori emosi dua faktor Schechter-Singer. Teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan. Gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami individu. Individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan dalam kejasmaniannya. Contohnya, orang yang menangis karena sedih atau tersenyum karena bahagia. Teori selanjutnya yaitu teori emosi James Lange yang dikemukakan oleh seorang ahli dari Amerika yaitu William James dan Carl Lange. Teori ini mengemukakan bahwa gejala jasmaniah bukanlah akibat dari emosi yang dialami individu, tapi emosi yang dialami individu merupakan akibat dari gejala jasmaniah. Contohnya, ketika seseorang takut karena lari setelah melihat ular, atau senang karena loncat-loncat setelah melihat pengumuman baik. Jadi, menurut teori ini, seseorang bukan tertawa karena senang, melainkan senang karena tertawa. Teori selanjutnya yaitu teori emergensi, yang dikemukakan oleh Walter Buchanan dan diperkuat oleh Philip Bird. Emosi adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergensi atau darurat. Emosi juga merupakan aktivitas pribadi yang dimana pribadi tidak dapat dipisahkan dari jasmani dan psikis. Teori ini menyebutkan emosi timbul bersama-sama dengan fisiologik seperti hati berdebar, napas bertambah cepat, tekanan darah naik, dan lain sebagainya. Mengenai tahap perkembangan emosi, berkaitan dengan aspek sosial emosi, Erikson membagi masa anak menjadi 3 periode perkembangan, yaitu 1. Masa bayi usia 0-18 bulan. Tahap ini adalah tahap terbentuknya kepercayaan dasar dan ketidakpercayaan. Karakteristik pada tahap ini adalah adanya kebutuhan dasar bayi yang harus dipenuhi oleh pengasuh yang tanggap dan peka agar terbentuk rasa kepercayaan pada anak karena menimbulkan rasa aman. Yang kedua adalah masa toddlers, yaitu usia 18 bulan sampai 3 tahun.
Tahap ini sebagai tahap terbentuknya otonomi dan rasa malu serta ragu-ragu. Karakteristiknya adalah adanya kemauan yang berasal dari dalam diri anak, sehingga anak mulai mengembangkan rasa otonomi atau kemandiriannya sendiri. Namun, jika anak terlalu dibatasi, maka anak akan cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragunya. Yang ketiga adalah masa anak-anak awal atau masa prasekolah, yakni usia 3-6 tahun. Sebagai tahap terbentuknya inisiatif dan rasa bersalah. Karakteristiknya adalah anak mulai mengembangkan berbagai aktivitas dan berlaku yang lebih bertujuan. Dalam hal ini, lingkungan akan memberi kesempatan anak untuk lebih mengeksplorasi, mengembangkan kemampuannya untuk menerima tanggung jawab aktif dan memiliki keterlibatan dengan lingkungan. Namun, rasa bersalah yang tidak menyenangkan akan muncul jika anak tidak mampu melakukan aktivitas baru. Selanjutnya, adapun menurut Yusuf pada tahun 2005, perkembangan emosi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase bayi usia 0-2 tahun yang terbagi lagi menjadi 3 kategori, yakni usia 0-8 minggu, di mana kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. Emosi anak sangat berhubungan dengan perasaan indrawi atau yang bersifat fisik, dengan kualitas perasaan senang dan tidak senang. Misalnya, anak tertidur pulas atau tersenyum bila anak merasa kenyang, hangat, dan nyaman. Sedangkan anak akan menangis karena lapar, haus, kedinginan, ataupun merasakan sakit. Lalu ada usia 8 minggu sampai 1 tahun, di mana pada masa ini perasaan psikis anak mulai berkembang, dan anak merasa senang atau tersenyum bila melihat mainan yang tergantung di depan matanya, dan anak akan merasa tidak senang atau menangis terhadap benda asing atau orang asing. Pada masa ini, perasaan anak mengalami diferensiasi atau penguraian, yaitu dari perasaan senang jasmania menjadi tidak senang, marah, terkejut, jengkel, dan takut. Lalu usia 1-3 tahun, pada masa ini perasaan emosi anak sudah mulai terarah pada sesuatu objek berupa benda, orang, ataupun makhluk hidup lainnya. Sesuai dengan perkembangan bahasa, anak mulai menyatakan perasaannya menggunakan bahasa dan emosi. Pada fase ini, anak bersifat labil atau mudah berubah emosinya, dan mudah tersulut atau mudah terpengaruh, tapi tidak dengan waktu yang lama. Fase kedua adalah fase prasekolah, yaitu usia 4-6 tahun. Pada usia ini, anak mulai menyadari dirinya sendiri, bahwa dirinya itu berbeda dengan orang lain maupun benda lain. Kesadaran tersebut diperoleh dari pengalaman, bahwa ia tidak bisa mendapatkan semua keinginannya. Orang lain tidak dapat mengabulkan semua keinginannya. Dengan menyadari hal tersebut, ia pun menyadari bahwa keinginannya akan beririsan dengan kepentingan orang lain. Pada masa ini, jika lingkungan, terutama orang tuanya, tidak mengakui harga diri anak, seperti memperlakukan anak secara keras atau tidak menyayangi anak, maka pada diri anak akan muncul sikap keras kepala atau menentang, menyerah, menjadi penurut, dan bahkan akan diliputi rasa tidak percaya diri dengan sifat pemalu. Lalu yang ketiga adalah fase anak sekolah atau sekolah dasar pada usia 6-12 tahun. Masa remaja awal ini adalah masa puncak emosional, yaitu masa di mana perkembangan emosi sangat tinggi. Pada masa ini, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau keadaan sosial di sekitarnya. Emosinya bersifat negatif dan temperamental atau mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, ataupun murung. Lalu pada fase keempat, yaitu fase dewasa, adalah fase di mana seorang sudah harus mampu mengenali perasaan yang ada pada dirinya dan tahu bagaimana perasaan tersebut harus tersalurkan. Kemudian mengenai pola perkembangan emosi anak, menurut Desmita pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pola perkembangan emosi anak dimulai sejak anak berada di dalam kandungan atau prenatal. Dan setelah lahir, pola perkembangan emosi disertai dengan yang pertama adalah perkembangan temperamen.
Temperamen merupakan salah satu dimensi psikologis yang berhubungan dengan aktivitas fisik dan emosional serta merespon. Secara sederhana, temperamen dapat diartikan sebagai perbedaan kualitas dan intensitas respon emosional serta pengaturan diri yang memunculkan perilaku individu yang terlihat sejak lahir, relatif stabil dan menetap dari waktu ke waktu. Konsistensi temperamen ini terbentuk oleh faktor keturunan, kematangan, dan pengalaman terutama dalam pola asuh orang tua. Lalu juga berkaitan dengan perkembangan kedekatan atau attachment. Menurut Herbert, attachment diartikan sebagai ikatan antara dua individu atau lebih. Sifatnya adalah hubungan psikologis yang diskriminatif dan spesifik, serta mengikat seseorang dengan orang lain dalam rentang waktu dan ruang tertentu. Attachment atau kedekatan ini muncul karena adanya hubungan fisik antara anak dan orang tua atau anggota keluarga. Rasa kedekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu kedekatan yang aman atau secure attachment dan ketertarikan atau kedekatan yang tidak aman atau insecure attachment. Lalu ada perkembangan rasa percaya atau trust. Pada perkembangan ini, anak mengalami rasa percaya dan tidak percaya. Rasa percaya akan cenderung memunculkan rasa aman dan percaya diri pada anak. Namun, jika rasa tidak percaya akan berakibat pada rasa tidak aman dan ketidakpercayaan diri pada anak. Dan yang terakhir adalah perkembangan otonomi yang merujuk pada perkembangan kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang dapat memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Adapun menurut Erikson, otonomi atau kemandirian merupakan tahap kedua perkembangan psikososial yang berlangsung pada masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Otonomi berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan mental dan motorik anak. Selanjutnya, tahapan terjadinya emosi menurut Lewis dan Rosenblum. Yang pertama ada elicitors, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Contohnya, ada harimau yang mendekat. Lalu yang kedua ada receptors, adanya aktivitas di pusat saraf setelah indera menerima rangsangan dari luar. Dalam hal ini mata melihat harimau mendekat sebagai penerima stimulus atau reseptor awal. Kemudian stimulus diteruskan ke otak sebagai pusat sistem saraf. Yang ketiga ada state, perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologis. Dalam hal ini setelah rangsangan mencapai otak, maka otak menerjemahkan dan mengolah stimulus serta menyebarkannya ke berbagai bagian tubuh, sehingga terjadi perubahan fisiologis seperti jantung berdetak keras, tekanan darah naik, badan tegang, atau terjadi perubahan hormon lainnya. Yang keempat ada expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang dapat diamati seperti wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Contohnya, otot wajah mengencang, tubuh tegang, mulut terbuka, suara berteriak, atau bahkan lari menjauh. Yang kelima ada experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Dengan pengalaman tersebut, individu menerjemahkan dan merasakan perasaan itu sebagai rasa takut, stres, terkejut, dan ngeri. Syamsuddin mengutarakan 5 komponen tahap emosi tersebut ke dalam 3 variabel. Variabel stimulus, yaitu rangsangan yang menimbulkan emosi, variabel organismik, yaitu perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosional, dan yang terakhir variabel respon, yaitu pola ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi. Ortoni, Clore, dan Collins dalam Plutchik 2003 menggambarkan emosi sebagai reaksi valensi terhadap peristiwa dengan sifat-sifat khusus mereka, yaitu mereka itu anak-anak yang ditentukan oleh bagaimana situasi yang sedang dihadapi. Nah, dapat disimpulkan bahwa emosi itu meliputi perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Perasaan menyenangkan itu biasanya terkait dengan emosi baik dan yang menggembirakan, sedangkan perasaan tidak menyenangkan terkait dengan emosi tidak baik atau kayak kesedihan, kemarahan, ketakutan, seperti itu. Adapun karakteristik emosi pada anak, yaitu yang pertama, berlangsung secara singkat dan berakhir tiba-tiba. Jadi emosi anak itu berlangsung tidak lama dan mungkin hanya beberapa menit, tidak mungkin sampai berhari-hari. Yang kedua ada terlihat lebih hebat atau kuat. Yang ketiga ada bersifat sementara.
Yang keempat, lebih sering terjadi. Yang kelima, dapat diketahui dengan jelas melalui tingkah lakunya. Nah, emosi seorang anak itu bisa dilihat melalui tingkah laku mereka. Jika mereka sedang marah, mungkin terlihat dari raut wajah mereka yang kayak mengerutkan dahi seperti itu. Terus yang keenam, ada reaksi mencerminkan individualitas. Ada beberapa emosi dasar, yaitu yang pertama ada bahagia, yang kedua marah, yang ketiga terkejut, dan yang keempat takut. Nah, emosi-emosi tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan anak, karena emosi memiliki pengaruh terhadap perilaku anak ke depannya nanti. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.